Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas salah satu buku yang paling berpengaruh tentang keuangan, yaitu The Psychology of Money. Buku ini bukan sekedar teori, tapi tentang bagaimana seharusnya berpikir dan bertindak dalam mengelola uang. Jika Anda sudah pernah membacanya sampai tuntas, boleh Anda juga share, bagikan apa kira-kira manfaat sudah Anda dapatkan dari membaca buku ini di kolom komentar di bawah ini. Kenapa buku ini penting? Karena menurut Housel, kesuksesan finansial bukan tentang seberapa pintar Anda, tapi tentang bagaimana Anda memahami psikologi diri sendiri. Jadi jika Anda pernah merasa bingung, kenapa uang sulit dikelola, atau kenapa orang lain bisa sukses secara finansial sementara Anda tidak, maka video ini sangat cocok untuk Anda tonton sampai tuntas. Mari kita mulai. Sebelum kita memasuki ke inti buku, mari kita kenalan dulu dengan penulisnya. Morgan Housel adalah seorang investor, kolumnis, dan partner di Collaborative Fund. Dia juga pernah menulis untuk The Motley Fool dan The Wall Street Journal. Yang membuat Housel unik adalah kemampuannya menjelaskan konsep keuangan yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Buku The Psychology of Money adalah hasil dari pengalamannya selama bertahun-tahun mengamati bagaimana orang-orang sukses dan gagal dalam mengelola uang. Menurut Housel, uang bukan soal matematika, tapi soal perilaku. Dan di video ini kita akan membahas prinsip-prinsip terpenting dari buku ini. Housel dalam pengantarnya memberikan pesan, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan Anda lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Selain itu, Housel juga memberikan hentakan pemikiran pada kita, bagaimana keberhasilan finansial bukan hard skill, melainkan soft skill, di mana perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Housel juga memberikan gambaran bahwa memahami mengapa orang terjebak hutang, Anda perlu belajar suku bunga, Anda perlu belajar sejarah ketamakan, Anda perlu belajar juga kegelisahan dan optimisme. Ada 5 poin yang saya dapatkan dari buku ini. Apa saja itu? Mari kita bahas dan ulas satu persatu. Poin pertama yang Housel tekankan adalah peran keberuntungan dan risiko dalam kesuksesan finansial. Dia bilang keberhasilan seringkali adalah hasil dari keberuntungan, bukan hanya kerja keras. Contohnya, Bill Gates sukses karena dia lahir di era yang tepat, punya akses ke komputer sejak kecil, dan bertemu orang-orang yang mendukungnya. Tapi kita sering lupa bahwa ada ribuan orang lain yang punya kemampuan sama, tapi tidak seberuntung seperti Bill Gates. Jadi, apa pelajarannya? Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda belum sukses. Tapi juga, jangan meremehkan orang lain yang gagal, karena mungkin mereka hanya kurang beruntung. Housel berpesan bahwa keberhasilan dan risiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realita, bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Peran risiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan. Kehidupan tidak asik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi dengan harapan. Dalam The Psychology of Money, Housel menyoroti konsep cukup sebagai batasan yang bijaksana dalam mengejar kekayaan. Ia menjelaskan bahwa banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan lebih banyak uang, kekayaan, atau status sosial tanpa pernah merasa cukup, dan bahkan mengalami kehancuran finansial karena tidak pernah puas. Makna cukup dalam buku ini adalah kesadaran bahwa mengejar lebih banyak kekayaan tanpa batas bisa berbahaya.
dan memahami kapan harus berhenti bisa menjadi bentuk kebijaksanaan finansial sejati. Hauser menggambarkan bahwa jika seseorang terus-menerus menaikkan standar hidupnya tanpa pernah merasa cukup, maka mereka tidak akan pernah merasa puas. Bahkan jika mereka sudah sangat kaya, menurut Hauser cukup bukan berarti terlalu sedikit. Cukup adalah menyadari bahwa nafsu yang tak pernah terpuaskan untuk mendapatkan lebih banyak dan akan mendorongmu ke titik penyesalan. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup? Jawabannya ada dalam kecerdasan diri dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Bukan tentang seberapa besar yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup tanpa merasa selalu kurang. Hauser menekankan, menjadi kaya bukan tentang seberapa pintar Anda, tapi seberapa sabar Anda. Jadi, mulailah investasi sedini mungkin dan biarkan waktu bekerja untuk Anda. Sabar adalah salah satu kunci terbesar dalam membangun kekayaan. Hauser mengatakan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa lama kita bisa bertahan dalam permainan. Kita sering mendengar tentang compounding atau bunga berbunga, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa kekuatan compounding bekerja hanya jika kita memberi waktu yang cukup. Warren Buffett bukan hanya investor yang hebat, tapi dia juga telah berinvestasi selama lebih dari 70 tahun. Tanpa waktu, compounding tidak akan menghasilkan keajaiban. Seperti yang dikatakan Hauser, investasi yang baik bukanlah tentang mendapatkan keuntungan tertinggi, karena keuntungan tertinggi biasanya hanya terjadi sekali dan sulit diulang. Ini tentang mendapatkan keuntungan yang cukup baik, yang bisa kita pertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, jika ingin membangun kekayaan, jangan hanya fokus pada hasil besar dalam waktu yang singkat, tapi fokuslah pada perjalanan panjang di mana disiplin, kesabaran, dan kesadaran akan cukup akan membawa hasil yang luar biasa. Poin keempat adalah tentang perilaku versus pengetahuan. Hauser bilang, orang sering gagal bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena tidak bisa mengendalikan emosi. Contohnya saat pasar saham turun, banyak orang yang panik dan menjual saham mereka. Padahal seharusnya mereka tetap tenang dan memegang investasinya. Hauser menyarankan, jadilah realistis, bukan optimis atau pesimis. Artinya, terima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita dan fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Poin terakhir adalah tentang kebebasan finansial. Menurut Hauser, kebebasan finansial bukan tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki, tapi tentang seberapa besar kendali Anda atas waktu dan hidup Anda. Misalnya, jika Anda bisa pensiun dini dan menghabiskan waktu dengan keluarga, itu lebih berharga daripada punya miliaran tapi tidak punya waktu. Hauser juga bilang, uang adalah alat, bukan tujuan. Jadi, gunakan uang untuk menciptakan kebahagiaan, bukan sekedar menumpuk kekayaan. Jadi, apa pelajaran utama dari ulasan buku The Psychology of Money? Tentu, saya ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda tentang bagaimana buku ini bisa memberikan pengaruh terhadap pemikiran Anda. Untuk itu, yang sudah pernah membaca atau yang baru mendengar ulasan buku ini boleh komen di bawah, dan Anda juga boleh bagikan video ini untuk memberikan inspirasi kepada rekan, sahabat, teman-teman Anda. Jika Anda ingin memahami lebih dalam, saya sangat merekomendasikan untuk membaca bukunya langsung sampai tuntas. Buku ini tidak hanya mengubah cara Anda memandang uang, tapi juga cara Anda menjalani kehidupan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari konten ini, silahkan share video ini ke sahabat-sahabat terbaik Anda. Bagi Anda yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe dan like video ini.
Dan ingat, uang bukanlah tujuan, tapi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Untuk ulasan buku berikutnya, Anda ingin diulas tentang buku apa? Boleh Anda komentar di kolom komentar bawah ini, supaya saya bisa tahu bahwa apa yang paling ingin Anda ulas. Jika saya sudah pernah membeli bukunya, tentu saya akan langsung ulas. Tapi jika tidak, saya akan langsung membelinya dan akan mempersembahkan ulasannya untuk Anda. Terima kasih.